Shalom sahabat Lensa Kita, berjumpa lagi dengan saya Echa di podcast Lensa Kita. Nah, di episode yang ke-40 ini kita akan membahas tentang berhala dan juga Allah lain. Nah, ini topik yang menarik nih, cukup menarik. Apalagi di zaman sekarang ini, di mana berhala dan Allah-Allah lain itu ada banyak sekali, terutama di generasi kita sekarang. Nah, saat ini sudah ada di studio Lensa Kita, ada Mbak Yuneni. Selamat datang Mbak Yun. Terima kasih sudah mengundang. Kabarnya gimana Mbak Yun? Baik. Dan ini Mbak Yun dulu jadi bintang tamu di episode pertama. Sekarang di episode yang ke-40, ternyata udah banyak ya Mbak episodenya Mbak Yun. Ya Mbak Yun, ini kita mau bahas soal berhala dan Allah lain. Ya mungkin ini masih relevan ya di kehidupan kita sekarang. Nah, dan kita akan ambil dari Keluaran 20 ayat 3 sampai 5. Saya bacakan dulu. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas langit atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Ngeri ya Mbak Yun. Kalau aku baca ini kayaknya Tuhan Allah sampai murka gitu ketika dia tahu bahwa manusia tuh menyembah berhala, bahkan Allah lain selain dirinya. Bahkan dikatakan kesalahan bapa itu akan diturunkan ke anak-anaknya. Bahkan kemarahan Allah sampai kayak gitu. Tanggapannya Mbak Yun tentang ayat ini, kalau dari Mbak Yun gimana? Ya, kalau kita dari saya membaca dan merenungkan dari ayat ini, kita harus pahami bahwa ini bukan sekedar cerita, bukan sekedar kisah, tapi ini juga bukan sekedar pengetahuan yang hanya kita simpan, tetapi harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari supaya dalam kehidupan kita itu tidak menduakan Tuhan dengan apapun yang ada di dunia ini. Cocok. Berarti sesuai dengan 10 perintah Allah itu ya Mbak ya? Ini bagian dari 10 perintah Tuhan. Yang ada berhala dan Allah lain, jangan menyembah itu. Nah, kalau di ayat 3-5 itu, menurut Mbak Yun, poin-poin apa aja sih yang perlu di-highlight, kita garis bawahi gitu? Yang dari ayat-ayat ini, bahan dasar ayat pada podcast saat ini, yang pertama adalah cukup ada satu Allah saja yang kita sembah. Yang kedua, jangan coba-coba untuk menduakan Tuhan. Yang ketiga, bahwa segala sesuatu di dalam kehidupan kita itu ada konsekuensinya ketika kita mengambil suatu keputusan. Ketika kita, kalau berdasarkan dengan firman Tuhan, ketika kita menduakan Tuhan, maka efek yang akan kita terima itu bukan hal-hal yang positif, tapi justru hal-hal yang negatif. Ada murka Tuhan di situ di dalam ayat yang ke-5 yang akan kita terima ketika kita mencoba untuk menduakan Tuhan atau kita menduakan Tuhan dalam kehidupan kita. Allah adalah Allah yang cemburu, membalaskan kesalahan Bapa kepada anak-anaknya ini ya Mbak Yun ya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dan orang-orang yang benci aku. Berarti kalau misalnya orang tuanya melakukan penyembahan kepada berhala atau Allah lain, itu bisa kemurkaan Allah itu bisa diturunkan ke anak-anaknya dan cicit-cicitnya gitu ya Mbak Yun. Harus ada pemutusan mata rantai. Jadi bisa kita lakukan sendiri itu, tapi juga bisa kita minta bantuan kepada hamba Tuhan. Seperti itu. Oke. Nah, ayat ini kira-kira Mbak Yun masih relevan nggak sih di keadaan sekarang? Kan yang kalau kita dengar berhala itu kan kayak zaman dulu banget ya tuh. Jadul banget. Kalau sekarang tuh masih ada nggak sih sebenarnya? Saat ini memang dikatakan dunianya sangat modern. Tetapi pada kenyataannya sebenarnya kalau kita mengamati, banyak anak-anak Tuhan yang masih melakukan penyembahan-penyembahan berhala, baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja. Jadi menurut saya ini masih sangat relevan, perintah supaya kita jangan
ada Allah lain di hadapanmu, jangan menyembah atau jangan membuat itu. Berarti Allah itu di sini tuh artinya apa ya Mbak Yun? Kayak sesuatu yang dipuja-puja atau disembah kayak gitu ya? Bisa dalam bentuk benda, bisa dalam bentuk hal-hal atau roh-roh kayak gitu. Kepercayaan tentang misalnya, oh ini pohonnya itu ada penunggunya. Ya, kemudian sengaja memasukkan roh-roh kegelapan ke dalam benda, kemudian kita puja-puja sebagai, kita percaya sebagai untuk jadi tameng, untuk membentengi diri kita dari segala bentuk kejahatan. Kadang kan ada kita dengar seperti itu. Iya, benar. Masih ada. Sekarang masih banyak, Mbak. Masih. Nah, kalau itu kan berhala yang soal apa ya, barang-barang misalnya di gelas ini ada rohnya nih Mbak Yun, jadi tameng. Kalau misalnya yang lebih modern lah, sekarang udah zaman industri 4.0 tuh pasti masa gelas gitu, mungkin ada yang lain nggak Mbak Yun kira-kira? Boleh dikatakan berhala modern. Berhala modern ini bisa dalam bentuk gadget, HP, tidak bisa lepas dari HP. Kemudian kita memfigurkan atau mengidolakan sosok seseorang, sosok pemimpin berlebihan. Kemudian memberhalakan jabatan, kekuasaan, harta, mungkin masih banyak hal yang pada akhirnya itu Allah atau Tuhan itu menjadi bukan nomor satu dalam kehidupan kita. Ya benar. Begitu bangun pagi yang dicari HP, bukan berdoa dulu, terima kasih untuk tidur semua. Alasannya kalau ditanya kenapa HP-an terus, karena dengan HP dapat uang, padahal sumber berkat kita bukan dari HP, tetapi sumber berkat kita lewat Tuhan melalui HP. Melalui HP. Iya sih, logikanya gitu ya, jadi kayak diputar balik gitu ya. Oke. Nah, itu kan tadi contoh-contohnya Mbak Yun. Kalau dari Mbak Yun sendiri, adakah pengalaman pribadi atau mungkin pengalaman dari orang lain yang pernah diceritakan ke Mbak Yun yang berhubungan dengan berhala atau Allah lain ini? Saya coba untuk sharekan satu pengalaman aja, agak ada banyak tuh Mbak Yun. Satu aja. Oke, ini agak terima magic. kasih kalau itu deh. Oh, magic tapi nggak terlalu dalam gitu aja. Mungkin sekitar 3 bulanan yang lalu itu saya diajak untuk pelepasan terhadap roh-roh kegelapan. Ketika di masa mudanya sampai dia udah tadi bertahun-tahun, bapak ini memuja atau pergi ke banyak tempat untuk mencari sesuatu, entah itu dalam bentuk roh, entah itu dalam bentuk benda, itu dikumpulkan di rumah banyak sekali. Sehingga ketika itu dipuja, bukan hanya dikumpulkan, tapi itu ada ritual-ritual sendiri yang dilakukan untuk menjaga barang-barangnya dia ini. Sehingga ketika sudah tua, sudah tidak bisa melakukan banyak hal, dia sakit. Anehnya ketika melihat orang yang beribadah kepada Tuhan, dia sangat membenci sekali. Bahkan dia sampai menyebut dirinya Tuhan. Sehingga ada kebijakan dari keluarganya minta bantuan supaya ada pelepasan. Jadi pelepasan terhadap ikatan-ikatan roh-roh ini. Ketika kami datang, itu banyak sekali yang barang-barang yang dicerahkan, ada akik, ada golok, ada keris, ada hanya batu kayak batu biasa, tetapi semuanya itu ada isinya. Ketika kita pegang kita lihat secara kasat mata nggak ada apa-apanya, biasa aja. Padahal kayak barang jelek, kayak barang kuno antik. Tapi kami berdoa, kami memuji Tuhan dulu, kami berdoa, kemudian yang memimpin kami itu atau memimpin pelepasan itu hanya menyentuh, semisal kerisnya, hanya menyentuh kerisnya itu dengan tisu, kemudian dilap itu. Pertama dilap dulu, tidak ada apa-apa. Ketika kedua, setelah kami ujian, kami berdoa, dilap yang kedua
isinya itu seperti bulu-bulu, dikatakan yang memimpin acara itu bulu monyet, karena sekitar 3 sentian panjangnya dari bulu-bulu itu, banyak sekali. Itu dari keris, kemudian dari batu juga demikian. Keluar wujudnya gitu. Iya. Itu kadang secara nalar tidak mungkin kok bisa seperti itu, tapi itulah kenyataannya. Jadi dipercaya itu bisa membentengi dia dari serangan orang-orang yang jahat, bisa membuat dia lebih sakti, lebih berwibawa, lebih bisa mengobati orang, seperti itu kan dipercaya. Semua barangnya itu untuk hal-hal itu, atau itu hanya yang tadi yang keris itu tadi? Semua barangnya. Semua barangnya itu ya. Kebanyakan ada isinya. Maksudnya isinya itu untuk supaya dia istilahnya dipandang orang, dia punya kesaktian. Jadi setiap barang itu kegunaannya beda-beda. Ada untuk kewibawaan, ada untuk tameng, ada untuk keselamatan, untuk kesehatan, macam-macam. Bisa juga kadang untuk penglaris, bisa ada. Penglaris dagangan. Iya. Dan untuk penarik Mbak Yun, pasangan gitu. Oh ya. Kan ada itu sekarang kayak gitu. Susu. Nah, setelah pelepasan itu tadi ya, Yun. Terus apa yang terjadi dengan Bapak itu? Awalnya kan dia melakukan banyak hal-hal yang di luar nalar, di luar logika kita. Berjalan kemana-mana dengan ngesot, sudah nggak bisa jalan, tapi dengan ngesot. Terus kata-katanya kasar. Tapi ketika setelah diadakan pelepasan ini, sedikit demi sedikit berangsur-angsur, kata-katanya sudah tidak lagi meluapkan kata-kata yang kasar, tidak ada makian, tidak ada menyebut dirinya itu Tuhan, tidak pernah lagi. Ketika keluarganya ini beribadah, sudah tidak lagi melarang. Itu dampaknya. Ke anak-anaknya dia, ke keturunannya, adakah dampaknya itu, Mbak? Secara kasat mata belum kelihatan. Jadi yang nyata itu dari bapaknya ini, dari responnya, dari perubahan sikap dari yang sebelum ada pelepasan ini kelihatan sekali. Berarti memang solusi satu-satunya dan solusi pertama itu adalah dengan pemutusan, pemutusan lewat pelepasan itu ya. Kalau kita awalnya memang melakukan pemujaan, melakukan ritual-ritual itu harus dilepaskan. Itu syarat. Kalau enggak itu susah itu. Syarat utamanya. Dari pengalaman yang Mbak Yun ceritakan tadi ya, Mbak Yun, pengalaman Bapak itu, adakah tips yang bisa Mbak Yun sampaikan, berikan kepada sahabat lensa kita, bagaimana sih cara menghindari atau mencegah supaya diri kita tuh tidak terjatuh di dalam penyembahan berhala atau Allah lain? Ya mungkin berhala Allah lainnya tuh di era modern ini, Mbak Yun. Macam-macam juga ya. Kalau dari menurut saya, yang pertama adalah tipsnya. Tips pertama. Yang pertama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Artinya, kalau kita benar-benar atau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka kita akan bisa menempatkan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan mudah tergoda dengan godaan-godaan yang lain yang ada di dunia ini, yang mungkin dengan tawaran-tawaran yang menggiurkan. Karena kita tahu Tuhan adalah sumber pertolongan kita. Jadi mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kemudian yang kedua adalah bertindak bijaksana. Bertindak bijaksana artinya gini, segala apa yang ada di dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Jadi Tuhanlah sang empunya. Kenapa kita harus memuja atau mendewa-dewakan segala yang ada di dunia ini, kalau ada yang lebih berkuasa di atas apa yang ada di dunia ini? Artinya, carilah Allah atau carilah sang sumber berkat, sang sumber pencipta atau sang pencipta. Sembahlah sang pencipta, itu bukan ciptaannya yang kita sembah. Itu. Kemudian
Yang ketiga berkaitan dengan berhala-berhala modern. Mari kita bijaksana menggunakan segala kelengkapan kemodernisasi Kemudahan yang ada. kemodern dengan sebijak mungkin. Karena kalau kita secara berlebihan, itu artinya kita secara tidak langsung kita sudah menduakan Tuhan, menomorduakan Tuhan. Tapi emang segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Apalagi sampai berlebihan sampai menduakan Tuhan. Yang pencipta dari segala yang ada, pencipta gadget, pencipta kita dan segala isinya. Dan yang terakhir adalah tipsnya, ingat bahwa segala tindakan kita itu ada konsekuensinya. Ketika kita mengambil suatu tindakan yang salah, maka efek di belakang kita juga akan mendapat sesuatu yang negatif. Berkaitan dengan berhala, dan seperti yang firman Tuhan katakan, ketika kita menduakan Tuhan, maka Tuhan akan murka kepada kita. Maka kita harus bijaksana terhadap sikap kita, bagaimana kita harus bersikap kepada Tuhan dan tindakan kita, supaya kemurkaan Tuhan nggak datang ke kita dan ke keturunan kita yang lain. Nah, itu tadi sahabat lensa kita, tips dari Mbak Yun, beberapa tips dari Mbak Yun yang bisa kita praktekkan nih dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingat bahwa Allah itu cuma satu, dan Dia adalah Sang Pencipta dari segala sesuatu yang ada. Dan kita nalar aja, kalau manusia nggak mau diduakan, apalagi Allah, ya nggak Mbak Yun? Betul sekali. Terima kasih Mbak Yun untuk kesediaannya, kesempatannya bergabung dengan lensa kita lagi. Bagaimana perasaannya Mbak Yun sharing tentang ini? Sukacita. Dan kami berharap juga sahabat lensa kita sukacita mendengarkan setiap episode yang tayang setiap 2 minggu sekali kalau sekarang. Oleh karena itu kami ucapkan terima kasih untuk sahabat lensa kita yang sudah setia menonton dan mendengarkan dari awal sampai akhir. Tetap patuhi protokol kesehatan karena corona belum musnah dari muka bumi dan pandemi belum berakhir. Tetap ikuti terus podcast lensa kita yang akan tayang 2 mingguan di YouTube DKMI Solo dan juga Spotify lensa kita setiap hari Jumat ya, Jumat sore. Terima kasih, sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati.